Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni sholihin. Raditu billahi wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Bapak Ibu yang agama, pertama-tama adalah kita ada henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang selalu mencurahkan kepada kita akan nikmat-nikmatnya. Pada pagi hari ini alhamdulillah, walaupun cuaca dingin, hujan terus turun, mungkin matok itu ngantuk, tapi dengan tekad yang kuat, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu untuk mengalahkan segalanya, kantuk dan lain sebagainya, sehingga kita masih dapat untuk bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita pada pagi hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tentunya tidak jemu-jemunya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi mulia, uswatun hasanah kita semua, tempat kita bercontoh dalam menjalani kehidupan ini. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan memberi syafaat kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat, akan bersama dengan Rasulullah, akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, materi kita materi fikih. Kita sebenarnya sedang membahas tentang toharo, Ustaz Ali. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah sampai ke materi benda-benda najis, nah, jadi sudah kita pahami benda-benda najis. Lalu kemudian kita nak bahas tentang macam-macam najis. Kalau sampai kemarin najis ada 3 macam. Ada yang najis berat, ada yang ringan, ada yang pertengahan, sedang. Belum ada. Belum kita bahas nian, tapi sekilas akan saya sampaikan sedikit bahasannya bahwa ada namanya najis berat. Itu contohnya anjing dan babi. Najis paling berat, paling kotor, cara membersihkannya beda dengan yang lain. Dibasuh 7 kali dengan tanah, enggak. Salah, dibasuh 7 kali dengan air, dicampur dengan tanah. Nah, caranya kalau enggak macam itu enggak bersih, walaupun lah pakai alat pembersih. Jadi memang itu tuntunannya. Apa ngapa harus pakai tanah? Nggak ada tahu gitu. Nabi nyuruh catu. Nah, ikuti baik dah. Karena perintahnya untuk membersihkan najis berat itu jilatan anjing atau tersentuh babi, tersentuh anjing, cara basuhnya mah itu. Basuh 7 kali dengan air, salah satunya campur dengan tanah. Kemudian ada najis ringan. Najis ringan ini adalah najis yang cara membersihkannya sangat gampang, sangat mudah. Cukup dipercikkan dengan air.
Contohnya kencing anak lanang, anak laki-laki, tidak mungkin kita gendong dia yang belum makan apa-apa nih, kecuali susu ibunya baik. Baru nyusu dengan ibunya baik, belum makan apa-apa. Kalau dia kita gendong dan dia ngencingkan kita, cukup kita ambil air percik-percik ke baik, selesai. Bawa semayang pekan itu, ada masalah. Itu najis ringan. Kencing anak laki-laki. Macam mana kencing anak tino? Bayi tino yang masih nyusu dengan maknya baik, belum makan apa-apa. Macam mana cara membersihkannya? Berbeda nih ternyata. Kalau anak tino, cara membersihkannya itu harus dibersihkan, harus dibasuh nian, hilang baunya, hilang warnanya. Nah, berbeda. Nah, ngapa berbeda? Wallahu a'lam bishawab. Kita cuma memahaminya baik. Karena dah tahu mungkin apa ada karantina tak sama dengan kencing anak lanang. Ya, ini yang ringan. Nah, ada yang pertengahan. Nah, ini cuma 3 macam tu lah. Yang pertengahan tu selain yang berat dengan ringan tadi. Mungkin semua yang kita sebut benda-benda najis kemarin, nanah, darah, apa namanya, khomar, cairan yang keluar dari apa namanya, dari kobul, dari air kencing kita kan. Kecuali air mani kemarin kita bahas dah, karena dia bukan, ada ulama mengatakan dia bukan najis, ada yang ngatur najis. Yang beranggapan dia bukan najis ada pemahamannya, yang mengatakan dia najis ada pemahamannya. Kemarin kita bahas juga kan 3 cairan yang keluar itu, selain air kencing itu. Ada mazi, ada wadi, ada mani. Yang wazi dan wadi tadi, mazi dan wadi tadi itu najis dia. Kalau keluar dibasuh, basuh kencing, tak perlu mandi tapi kalau mani, wajib mandi, enggak, karena dia harus junub, artinya mandi besar. Ini kira-kira sekilas. Nah, kemarin Pak ada permintaan tentang apa kemarin Pak? Penyelenggaraan mandi jenazah, ada. Nah, ini agak panjang sebenarnya, cuman sekilas kita sama-sama apa namanya memahaminya. Mungkinlah ada yang paham, mungkinlah ada punya pengalaman, tapi kita coba sama-sama ada belajar pada pagi hari ini tentang penyelenggaraan memandikan jenazah. Sebenarnya di sini ada kawan saya, Bapak Ibu ya, sebagai penyuluh agama, Ustazah Hidayatul Ulia, sarjana hukum beliau, ada tengah-tengah kita. Ada nggak dia? Ada Ustazah ya. Nah, beliau ini ahli sebenarnya, yang sering menyelenggarakan jenazah di sini. Besok aku bertanya selengkapnya dengan beliau, dan beliau sedang langsung praktek untuk pelaksanaan ini. Namun kita pada pagi ini kita akan sama-sama untuk membahas bagaimana memandikan jenazah, dan perlu kita garis bawahi bahwa kewajiban kita atas jenazah itu ada 4. Salah satunya memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu wajibnya dimandikan. Dan perlu kita pahami bahwa dalam pelaksanaan memandikan jenazah ini beda-beda versi ya, beda-beda cara. Namun itu yang paling penting, garisnya yang paling kita ingat tuh, yang harus kita perhatikan, yang dimandikan, yang wajib dimandikan. Soal masalah proses yang mulai dari sana, mulai dari situ, macam-macam dia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi kalau kita berbicara tentang memandikan jenazah ini, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa jenazah yang wajib dimandi itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama adalah dia hendaklah jenazah orang Islam. Kalau dia Islam wajib dimandi. Kalau dia orang kafir, tidak wajib kita mandikan dia. Soalnya langsung ini tidak pakai mandi segala macam, nah itu bukan itu. Ada kalau dia non muslim. Tapi kalau muslim, kita ini, karena itu ajaran agama kita, bukan berarti kita ngurus urusan orang, dah. Ajaran agama kita, kalau muslim dia wajib dimandi. Itu pertama. Yang kedua, syaratnya masih ada bagian tubuhnya. Aku tangannya baik, aku kakinya baik, itu masih ada bagian tubuhnya. Karena kan kadang mau mati macam-macam. Ada yang hilang tangannya, ada hilang kakinya. Nah, yang dimandi yang ada itulah. Itu syaratnya harus ada anggotanya. Mana kaki apa pernah dimandi, ya.
Yang ketiga, bukan orang yang keguguran ya. Kalau keguguran dosa dimandi lah ya. Dan meninggal dalam kandungan apa belum berbentuk ada. Kemudian yang keempat, bukan orang mati syahid. Apa namanya? Iya, bukan orang mati syahid dimandi. Kalau mati syahid tidak usah dimandi. Mati berperang dia di jalan Allah membela agama, mati dia lah langsung dikubur baik. Dengan pakaian yang ada di badan itulah tidak usah dimandi dia. Tidak wajib dimandi. Ini ketentuannya, syarat wajib mandi jenazah. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami, siapa sih yang berhak memandikan jenazah ini? Tentu saja syarat yang pertama harus orang muslim dia. Enggak, orang muslim memandikan orang muslim, jangan nyuruh orang kafir. Enggak. Kenapa? Karena tidak keruan dia. Sekendaknya bahaya. Padahal kita ada tuntunannya cak mana memandikannya. Jadi haruslah orang Islam memandikan orang Islam. Yang berikutnya dia baligh. Enggak, lah sampai umur lah. Berakal, baligh berakal. Nah, kalau dia lah baligh, lah umur lah sampai tapi akal dah sehat, tak usah suruh mandi. Dia punya penyoknya gitu, lipat-lipatnya gitu. Tidak paham dah. Nah, jadi dia harus berakal. Lah baligh berakal. Nah, kemudian berikutnya dia hendaklah orang yang dia berniat, pasang niat nama di jenazah, bukan asal siram-siram baik, ada niatnya, jadi pakai niat. Dan yang berikutnya hendaklah orang yang amanah, jujur, amanah, terpercaya dia. Jangan kita suruh uang yang bahasa itu ember dah. Apa yang ada jenazah cerita kalau di masyarakat tu. Nah, jangan macam ini yang disuruh. Orang yang amanah, kira-kira dia jago aib daripada jenazah itu sendiri. Karena banyak kita dapatkan Bapak Ibu hadirin, enggak? Jenazah yang mungkin sakit lama, ada boroknya, ada apa-apanya, ada hal-hal yang sifatnya rahasia, tidak boleh di apa namanya disuruh orang macam ini. Jadi harus amanah dia. Dan yang paling penting adalah keluarga dekat. Nah itu ya, keluarga dekat. Nah, kalau laki-laki yang memandikannya laki-laki. Kalau laki-laki yang memandikannya adalah laki-laki. Apa bapaknya, apa kakeknya, enggak, paman-paman, atau anak beranaknya yang laki-laki. Dan boleh juga kalau laki-laki apa namanya yang memandikan orang laki-laki itu, kalau ada ibunya boleh ibunya, enggak, ibu. Kalau laki mati boleh bini memandikan suaminya. Begitu juga sebaliknya. Enggak, boleh istri. Kalau istri yang meninggal, yang matikan itu tadi ibunya, neneknya, dulu-dulu perempuannya, anak-anak betinonya. Dan boleh pula lakinya boleh. Nah, ini orang yang paling berhak hendak memandikan jenazah. Kalau dah kati orang lain boleh juga, tapi itu tadi laki-laki yang mandikan, tino tidak yang mandikan. Tapi itu tadi uangnya memang mungkin profesional bahasanya. Mungkin dia ahlinya, sudah ahlinya, kita tunjuk dia, kita percaya ke dengan dia. Nah ini orang yang berhak memandikan jenazah. Sampai sini ada nanya tak? Ini masih panjang bahasan kita. Terus ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin Allah, kita nak memandikan jenazah ini, kaget dulu bahwa kalau tak kate macam mana di sana, misalnya yang meninggal di sana tu lanang, sementara situ tino galau dekat lanang, dekat dulurnya, macam mana yang harus kita lakukan jenazah macam ini? Maka kalau memang yang mati tu apa namanya tino, situ lanang galau-galau, maka mayat tu dah sudah dimandi. Cukup tayamum baik. Nah, itu Pak. Nah. Atau sebaliknya, kalau yang mati itu lanang, yang ada situ tino galo, dosa dimandi juga, tino tidak boleh mandikan lanang. Tayamum baik. Darurat tidak. Tidak boleh lanang mandi tino mandi lanang yang bukan muhrimnya, bukan keluarga dekatnya. Nah ini ketentuannya. Nah tapi kalau anak lanang, anak tino yang masih bayi, sapowe boleh. Tidak apa-apa. Nah, ini ketentuan dalam hal untuk siapa berhak memandikan jenazah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
sebelum kita memandikan jenazah tentunya banyak persiapan yang kita lakukan nih. Enggak. Apa yang harus kita persiapkan? Tempat mandinya. Enggak. Kalau memang kita tidak punya tempat mandi, buatkan dulu. Kita itu kan apa, buat kain-kain buat kebun, buat kandang. Dia harus di tempat yang khusus, tempat tertentu. Enggak. Agak tersembunyi lah, jangan sampai terbuka dia. Yang berhak masuk di situ yang memang mandikan jenazah itu, bukan tempat lalu lalang. Maka siapkan tempat memang harus tertutup dia, karena rahasia ada. Itu pertama ya. Yang memandikannya itu minimal 4 orang, Pak. 4 orang. Kalau yang ada ini itu ada tempat. Kemudian hendaklah di atas meja. Kalau baca atas meja yang ada lubang-lubang. Apa tuh bahasa sikonya? Bahasa siko Ustaz? Bangku pemandian ada spesial. Jadi bangku itu berlubang-lubang. Iya. Supaya apa? Supaya kotoran itu ngalir ke bawah ya. Nah itu. Ndak man pacak padeknya itu di pucuk bangku, di pucuk kanyang. Sepadeknya itu kan. Namun ndak kate zaman mana? Mungkin yang tradisional lah. Mungkin duduk bertiga ya situ kan, bangkunya berempat ya. Ya, mangku dah acak itu berat dah. Apalagi gemuknya, nanggung. Jadi berempat ini itu. Namun kalau yang jadi tukang ranjangnya 4, berarti benda 8 doang dibutuhkan tu Pak. Jadi agak banyak dikit dah. Itu. Kemudian persiapan yang lain, banyak. Kalau ternyata kita harus siapkan ember, itu nampung air, gayung, atau memang apa air telah ngalir, selang ada langsung selang, tapi jangan yang kencang nih, yang pelan ada langsung pakai selang. Tapi masih butuh juga yang namanya gayung tadi ada, gayung. Siapkan pula selain ember, gayung, apa namanya, kapas, katumbat, kemudian juga masker. Ustaz pakai masker juga enggak, supaya yang kaget yang tuang tinjak itu kan enggak kebawaannya. Macam masker, kalau masker bukan untuk corona baik ternyata enggak, baca juga untuk itu ya, pakai masker. Atau juga pakai apa namanya, Pak, yang kalau masak tuh celmek apa? Kayak celmek itu melindungkan yang agak ini tuh, biar kotoran itu tidak langsung mercik ke kita kan, Pak. Banyak najis, ibarat ada najis dan sebagainya. Kemudian gunting. Ngapa harus pakai gunting? Kalau mayat yang agak lama pakaian itu ada acak dibuka lagi, pakai gunting, potong ada, pakai gunting. Kemudian apa lagi? Sabun, ada air sabun. Ada juga yang pakai jeruk purut, Pak, jeruk purut diparutnya dulu kan, siapin untuk pengharum itu kan. Itu persiapan sebelum kita memandikan jenazah. Apalagi kira-kira persiapan lain? Kalau di sini mungkin itu ada di antaranya kan. Persiapan. Kemudian sarung tangan kita siapin juga. Karena kakek yang tukang apa namanya istinja itu kan, dia nak bersih-bersih pakai sarung tangan. Kalau di kita ini banyak dibuat dari kain putih itulah dibuatnya sarung tangan tuh. Tapi kalau anda kena ini kita pakai sarung tangan yang ini tuh yang plastik itu, yang pakai sarung tangan. Kemudian Bapak Ibu hadirin Allah, jadi ini persiapan awal kita nak apa, peralatan kita yang kita siapkan ketika kita nak memandikan jenazah ya. Jadi saya katakan tadi kalau di atas ranjang cukup 4 Pak, 4 orang ya. Lalu jenazah kita bawa ke tempat itu, kita baringkan, kita baringkan jenazah. Lalu kita buka pakaian, ganti pakaiannya, kalau pakaiannya dengan kain yang lain, paling pada itu pakai sarung,
biada terbuka-buka anda. Nah kalau memang tidak pakai sarung, pakai kain yang lain, ya mungkin tadi berdua tukang pegangan, pegang ujung pangkalnya, supaya auratnya jangan terbuka, tidak boleh diklik. Pola kita mandikan jenazah sebenarnya tidak boleh ditengok, ada auratnya, tertutup terus dia. Pola kita lagi nyebok, tertutup dia, tangan kita yang masuk, anda, kita yang masuk. Nah, jadi jenazah kita baringkan, kita buka pakaiannya. Lalu setelah itu Bapak Ibu baru diistinja, enggak dicebok. Nah, disiram pakai air, disiram. Nah, sikok nyiram air, sikok tukang cebok tadi. Jadi dibersihin ya di tempat-tempat ini jalan keluarnya tuh bersih-bersih. Nah, kemudian jenazah tadi diangkat kepalanya dikit, diangkat secukupnya ya, karena lama-lama lah tegang kalau tadi dah lagi, cuman kita harus agak sedikit diangkat, nadi jadi picit dikit perutnya, ditekan perutnya tuh. Apa tujuannya? Supaya kotoran yang ada di dalam tuh keluar pelan-pelan, tapi jangan ini. Enak kita walaupun jenazah Pak, dia tuh kan harus diperlakukan dengan lembut. Iya. Nah disuruh saya itu oleh Nabi kan, belum mau nyiram pun pelan-pelan gitu, jangan cerbat-cerbur itu ya, jangan tutup cak nyuci motor, pakai selanga, sendak gitu, dah pelan-pelan dia, karena diperintahkan saya itu dah, jadi dibersihkan benar-benar ini, enggak dijaga ditegak tadi, enggak, kemudian jenazah itu kita baringkan lagi, enggak. Lalu kita apa terus ini air terus disiram Pak, siram terus, air enggak berhenti terus siram, dikusuk kalau udah diistinja tadi lah bersih, ininya tuh kalau lempit-lempit segala macam lah bersih. Kemudian kita siram air kepalanya, enggak kita siram, terus disabun nih, kita bersih matanya, kita bersih kupingnya tadi dengan ini tadi kan, dengan apa namanya? Dengan kapas tadi kita bersihkan hidungnya, jadi matanya, telinganya, hendak kita bersihin bersih-bersih, kemudian hidungnya, kemudian mulutnya, tadi sarung tangan diganti, diganti. Oh iya tadi ada juga harus tong sampah juga Pak, harus sebentar ada tong sampah dulu. Jadi supaya kita apa bekas-bekas kita masuk ke tong sampah, ada nyembur dia, kan kapas-kapas itu ya, persiapan tadi kan. Nah, lalu setelah apa namanya kita bersih-bersihkan galo-galo nih, lah bersih galo-galo kuku-kukunya, selo-selo kakinya dan lain sebagainya, apapun kotoran yang di badannya sudah kalau kita bersihkan, baru kita siram air Pak. Ya, kita siram air, kita mandi, sudah kita apa namanya bersih-bersih tadi, baru kita pasang niat hendak memandikan jenazah tadi. Nawaitul ghusla lihadzal mayyiti pardon lillahi ta'ala. Hendak nawaitul ghusla, sengaja aku memandikan lihadzal mayyiti, mayit ini fardu lillahi ta'ala, wajib karena Allah. Nah, jadi kalau lanang lihadzal mayyiti, kalau lanang. Kalau betino rubah dikit, lihazihil maitati. Nah, kalau tino ada niatnya, itu mandinya, bukan wudhu nih, ada baru mandi. Jadi kita siram dari kepalanya, enggak sambil siram tadi baca niat tadi, kita siram bagian kanannya 3 kali, enggak, kemudian kita siram kirinya 3 kali, kemudian kita siram tengahnya 3 kali, jadi 9 kali. Nah, ini belum diwudhu, enggak, belum diwudhu kita. Nah, kemudian setelah itu, setelah itu kita miringkan mayat itu ke kiri, enggak, kita miringkan ke kiri, kita basuh, kita siram 3 kali di kanannya. Kalau dia miring ke kiri kan kanannya di pucuk, enggak. Nah, jadi kanannya 3 kali, kemudian kita miring ke kiri lagi, kita siram lagi 3 kali. Nah, setelah itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, baru kita terentangkan mayat tadi
baru kita wudu. Enggak? Baru kita wudu. Kita wudu dia cak kita wudu orang hidup tu lah. Enggak? Kita berniat nawaitul wudu'a li rabbil hadasi lillahi ta'ala. Enggak, kita berniat mewudukan jenazah ini untuk menghilangkan hadas karena Allah. Jadi kita wudukan sebagaimana biasa, usap mukanya 3 kali, tangan kanannya 3 kali, tangan kirinya 3 kali, sapu kepalanya 3 kali, tambah sunahnya kupingnya juga 3 kali, kemudian kakinya 3 kali. Lalu apa setelah itu? Sudah kita wudu jenazah ini, terakhir kita siram dengan air kapur baru. Sudah itu ya selesai. Enggak? Kita selesai, kita mandi jenazah, pakaian basah yang tadi kita ganti. Enggak? Itu tadi hati-hati jangan sampai terbuka auratnya. Nah, kita ganti dengan kain yang kering, lalu jenazah kita bawakan hendak siap untuk dibungkus, dikafani. Mungkin itulah kira-kira gambarannya Pak ya. Jadi dalam kita melaksanakan memandikan jenazah. Tapi kalau memang nak ditambah ustazah silakan, Ustazah Hidayah ya. Karena memang setiap tempat agak ada berbedanya. Nak nambah ustazah? Kalau ada yang kira-kira nak ditambah, silakan, tidak apa-apa. Kalau dah kati, kalau nak Ustaz Muhammad Al itu, Ustaz nak nambah Ustaz? Apa ada pertanyaan-pertanyaannya? Baik itu. Ini saya gampang susah Pak ya. Ini kan teorinya aja itu udah. Tapi pelaksananya itu tadi kadang-kadang memang ada beda-bedanya. Tapi kalau kita baca-baca tuh agak praktis yang macam ini ya. Jadi urutan-urutannya itu tadi sebagai pengetahuan kita yang kita pahami itu yang wajib dimandi itu jenazahnya itu tadi haruslah orang Islam. Yang kedua yang dimandi itu masih ada anggota badannya walaupun masih tangannya baik. Mungkin ada orang yang kecelakaan tangannya tergirak, mungkin ada yang jatuh jaka patrol. Jelaskan kan hukumnya panjang bang kan. Itu boleh dipotong besar itu. Kukunya ya. Kalau saya baca itu kalau masalah kuku rambut, kalau kuku dibersihin baik Ustaz. Dibersihin baik karena dia harus melok ke ini. Rambutnya yang gugur pun dia harus melok dibungkus. Jadi jangan tertinggal. Ada rambutnya gugur itu tidak usah dibuang, tidak boleh dibuang kalau ke sampah, tapi harus melok dikubur dia. Anggota badannya tadi. Ini. Ya, kalau yang kaitan dengan itu tadi kotoran-kotoran semuanya harus kita bersihkan. Kita pastikan jenazah itu benar-benar la suci dari hadas, la suci dari najis. Dan perlakuan kita terhadap jenazah harus lembut, tidak boleh kasar, walaupun nyelamati. Nah, konon jenazah itu ketika dia mati kan sebelum dikubur turuhnya udah masih di situ. Kan nengok. Kawan aku ni mandi akan aku cak ini, cuma tak cak ngomong gitu. Kita dah dengar, cuma nengok perlakuan orang hidup terhadap dirinya. Dan itu memang ajarannya. Kita walaupun dia ibaratnya sudah meninggal, sudah jenazah, tapi kita masih wajib untuk memuliakan dia, untuk menghormati dia, untuk melakukan dia dengan sebaik-baiknya. Bapak, ibu-ibu barangkali ada anak-anaknya lagi yang lain selain ini, silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Iya. Memandikan jenazah ini kan termasuk wajib ya. Iya. Kalau untuk kita memperhatikan ini jenazah kan ada 4 tadi ya. Iya. Mandikan ini ya. Iya. Nah, dalam hal memandikan jenazah ini
di perlakuan kita harus benar-benar lembut, halus memperlakukan jenazah itu. Iya. Kasar. Nah ini kadang-kadang di dalam praktek ya untuk memandikan jenazah ini tadi dia kan harus keluar yang dekat ya. Iya, betul. Keselanang yang betina. Iya. Tapi kenyataannya ini kadang-kadang bersuruh-suruhan. Sedangkan ini wajib kan? Iya, betul. Tahu baik. Kadang-kadang, nah, kadang-kadang susah siapa yang nak memandui. Iya, Pak. Iya. Dan seluruh keluarga itu kan tahu Mengerti, dan iya. Dan mengalami. Nanti ini terus disampaikan kepada masyarakat atau bahwa jenazah ini jangan dianggap inilah kita untuk memandikan ini. Iya. Lagi tadi kan kagetnya orang lain mandikan ini. Iya. Dan siapa yang memandu ini? Yang memandu ini yang ujinya nak niat tadi kan? Niat itu siapa di antara lima itu kan? Siapa yang sama-sama mau berlima itu kita berniat galau kan? Iya. Untuk memandikan itu Pak ya. Jadi itu memandikan jenazah ini harus terus disosialisasikan, disampaikan sih. Iya. Iya betul. Ternyata di masyarakat ini susah ini kan. Tahu bae lah. Iya. Saling suruh kan? Saling suruh. Jadi suruh itu kadang-kadang enggak tahu apa dia. Saling suruh. Iya. Sedangkan ini wajib ini kan. Betul, iya. Nah, kemudian tayammum. Jadi tayammum ada hal-hal yang tertentu Iya. Nah kemarin kebetulan ini pengalaman ini waktu COVID kemarin. Iya. 2 minggu saya di rumah sakit itu. Jadi ada 3 itu jenazah itu di sebelah kamar kami itu. Waktu sudah disiapkan kan itu. Ada yang mandikan itu. Aku tuh ngintip aja kan tak boleh kan kita ini kan. Iya. Di kita Isa. Nah, jadi pas itu ada yang ngomong saya mau baik ini. Ada yang ngomong mandi ke baik kan dulu. Agak siru kan di situ. Jadi selama kami di situ tuh ada 3 jenazah. Iya. Itu nutusi ini nih peti itu kan. Jadi peti itu dimasukkan ke disiapkan itu. Iya. Ada yang mandi itu di kamar mandi kan. Ada yang di tayammum. Kami tidak boleh nengok itu. Cuma boleh siru kan dari sebelah kamar. Nah ini yang tayammum itu cak mana kan untuk bertayammum terhadap jenazah ini itu untuk pengetahuan kita kan. Seandainya kalau kita nemui kan jenazah yang perlu ditayammum. Iya. Iya, baik Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi memang persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tuh ketika nak memandikan jenazah tuh ini banyak tak berani, banyak tak siap. Tak siap tuh barangkali karena pengetahuan, karena tak ngerti, tak tahu kewajiban, apalagi orang apa namanya keluarga, kewajiban terhadap keluarga sendiri tak paham baik. Itulah tadi saya katakan bahwa yang memandikan jenazah itu yang wajib sebenarnya itu keluarga dekat lah. Man kita mati anak-anak kita yang mandi ke kita tu. Dan anak-anak ni kadang perlu juga kita pahami bahwa yo ngasa mandikan orang tua terakhir sekali beda galak. Apa dia lupa kalau dia dimandikan bertahun-tahun oleh orang tuanya? Kan dosa Pak. Anak dah galak mandi orang tua itu dosa sebenarnya. Yang lebih ironi lagi dah galaknya mayang pula. Uang lain sembayang, dia anak dah galak sembayang. Dia duduk di luar merokok ngobrol dengan orang lain. Main HP we. Nah ini anak durhaka nih Pak. Nauzubillah min zalik. Dan maka kita orang tua memang itu tadi memang anak kita harus kita ajari, kita didik. Man kita dapat ngajar dewek suruh orang lain. Enggak, itu usaha kita kan. Karena itu tadi kita nak mati tuh, nah yang kita harap yang ngurus kita tuh uang yang kita urus selama ini orang pacar anak kita sekolahkan dia, kita didik dia, kita biayai, bukan kita nak hitung-hitung ada. Anak harus sadar ini, kadang-kadang anak tidak sadar dengan orang tuanya. Nah, kita didik mereka, ada. Kalau dah galak dosa dia, orang tua dewe. Nah itu, jadi memang itu memang kendalanya di situ. Terutama keluarga tidak paham. Nah inilah memang menjadi persoalan kita dan kita dalam punya perhatian berat terhadap pendidikan anak-anak kita, enggak, karena itulah yang akan menolong kita. Kalau kita lah mati,
tamu ngurus jenazah kita, teman pacak nyemandi ke anak, nyemayangkan anak, ngubur tu anak-anak kita. Mereka akan mengurus kita dengan sebenar-benarnya kalau dia benar-benar mengerti jasa-jasa kita kepada mereka. Tapi persoalannya tadi karena tidak ngerti tadi, itulah tidak galak dan nyuruh orang lain. Nah kalau memang tidak kati, memang harus memberikan kepercayaan kepada orang yang memang kita percaya dia bisa, Pak. Jadi kita tunjuk siapa lah kira-kira yang memandu, mungkin ada ustaznya di situ atau toko di situ, kita suruh dia memandu. Tidak, yang berniat tadi itu yang memandikan tidak pula kalau siko lah berniat lah jadilah tu, tidak. Karena yang memandinya tu siko sebenarnya, yang lain tu nolong-nolong kalau. Tidak. Yang berniat tu siko, yang segalo-galo tu, yang bersih-bersih tu kan siko, yang lain nyiram-nyiram banyu, bantu-bantu baik. Nak balik-balik ke dia. Cuma yang mandi tu siko komando itu, Pak. Itulah yang berniat tadi. Nah itu ada. Nah, kemudian masalah tayamum kan memang ada syarat-syaratnya, tidak semua boleh tayamum, ada. Nah, itu tadi darurat sifatnya. Kalau memang darurat, ya tayamum. Boleh tayamum tadi. Itu tadi kalau mayatnya tino di situ lanang galo, tayamum tidak boleh dimandi. Kalau situ tino apa namanya tino galo yang mati itu lanang, tayamum tidak boleh tino mandi lanang kecuali muhrim, tidak ada di situ. Nah kalau tadi Pak musim Covid, nah walau bisa karena memang itu tadi apa alasannya, tidak tahu kita ya. Jadi kita ikuti proses itu. Tapi itulah cara tayamum sama baik. Tidak, niatnya ganti wudu karena Allah, usap mukonya, usap tangannya, dan itu baik cara tayamum. Cak kita tayamum nak semayang pula. Jadi mah itu ketentuannya, Pak, kira-kira. Ada lagi kira-kira, Pak, nak ini kita diskusikan kaitan. Yuk Ustaz, itu Pak. Azan jenazah di kuburan ini Pak Ustaz. Ada yang pernah dengar itu kalau misalnya kan azan itu kan untuk panggilan sholat. Kan di kuburan itu kan dia sudah ya setelah itu mau dikubur, tapi azan itu kan maksudnya itu hukumnya gimana gitu Pak Ustaz? Karena ada pernah saya dengar itu azan itu kan untuk orang panggil sholat, sembahyang ya. Oh dikubur. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Oh, iya. Nah ini masalah penguburan ada. Penguburan ini banyak juga ikhtilaf ya. Salah satunya azan tadi ya. Jadi memang Pak ikhtilaf Pak. Ikhtilaf itu artinya kan agak ada sepaham ada tak. Memang kalau dipikir-pikir dipahami memang azan itu kan pemberian tahu waktu sholat lah masuk dan ngajak semayang semua. Nah tapi ada ulama juga berpendapat bahwa memang azan itu bisa untuk yang lain, bukan hanya untuk nak ngajak semayang. Nah, salah satu contohnya bahwa kalau anak lahir suruh dia azan, kan bukan untuk semayang bu, kira-kira dah. Ya Pak ya, kalau kita paham semayang azan itu cuma ngajak semayang dah. Karena Nabi nyuruh kalau lahir anak di azan di telinga kanan, di qomat telinga kiri, kira. Apa tujuannya? Bukan ngajak anak itu semayang di situ ada. Tujuannya supaya anak itu kata-kata yang pertama dia dengar itu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Nah itu. Jadi itu tadi kenapa perselisihan ada itu ikhtilaf ulama, ada ngato boleh azan, ada ngato dah. Tapi banyak ulama yang dia mengkiaskan kalaulah lahir ke dunia di azan, apa tak boleh kalau orang meninggal lah terakhirlah dikubur tu di azan pula. Sehingga dia kata boleh. Nah itu kira-kira. Jadi itu ikhtilaf beda. Yang yakin pakai, yang tidak yakin dapat apa. Nah, jadi cuman kalau dia memahami azan itu cuma untuk semayang baik, itu agak keliru dia. Kalau dia kata azan itu kan untuk ngajak semayang, bukan nak ini dalam kubur orang meninggal. Ada lagi yang lain bahwa anak lahir itu suruh diazan oleh Nabi kan. Kira-kira itu dia. Iya. Iya. Perbedaan itu kan sering kita
Dapatkan ya. Kalau ini kan perbedaan yang itu tadi kan. Nah, ini pernah juga kami mengalami dengar ya bahwa waktu kita nak mandi jenazah itu ada tadi langsung sarung tangan. Iya. Ada yang ada katanya Tidak usah sarung tangan. pakai anduk baik. Pakai itu ya. Aku tidak boleh sarung tangan karena sarung tangan ini sama ini jari ya. Pada waktu menggosok, Iya. kalau menggosok ini yang terlarang itu ya. Iya, ya betul. Ada aku jadi lagi pecah teraso apa yang digosok itu terlarang karena ini jadi ini. Iya. Nah, tapi ada yang bagusnya ujinya pakai anduk baik, dibungkus anduk jadi kita melapin nah itu perbedaan. Nah itu memang tergantung di mandi ini. Kalau ada mandi ke langsung jari itu limu ke sarung tangan itu kan becek ke jari ya. Iya betul. Ada yang pemahaman ujo sama beda begini gitu ada rasu kalau bukan limu itu kan. Tapi kalau pakai anduk di bawah, nah itu kita ngelapnya gitu. Iya. Nah, itu perbedaan. Itu tadi kan hal-hal yang ngomong tidak perlu prinsip nian gitu. Nah, yang jelas kalau kita nak itu tadi kan tujuan pakai sarung tangan itu apa? Karena kita nak tinja tadi Pak. Jadi kita nak menyentuh tempat yang memang kotor kan, lubang ini kan, anus itu kan, kobulan dubur tadi kan. Nah, jadi kita menjaga kehormatannya juga. Kalau langsung tangan kan kayaknya bang kurang sopan juga jatuh ya. Kalau pakai lapis kan, nah, itu kemudian apa namanya kan? Ya kita tidak bersentuhan langsung dengan kotoran tadi kan, pelindung tangan kita tadi kan, tujuannya kan. Sehingga kalau sudah kita cebok kan harus ganti sarung tangannya kan. Ketika gosok-gosok badan ini harus ganti sarung tangannya, biar kotoran itu tidak menyebar kemana-mana. Nah itu sekedar hal-hal ini baik Pak, ada prinsipnya, tidak lakukanlah. Jadi itu yang kita lakukan. Tidak, kalau yang nak pakai anduk lajulah, lagi belagu. Nak pakai yang plastik tadi tidak ada masalah, ada kata full debatnya di ini ya kata full. Bagusnya di praktek ya. Apa? Di simulasi kan. Simulasi pun nak jadi contohnya. Iya. Biar lebih ini yang gitu kan. Iya, cara mandi lah. Jadi siapa yang jadi mayat jenazah? Nah, siapa nak jadi mayat? Kita sebagai ini. Baging sikah ada. Siapa nak jadi ininya? Kira-kira. Kapan? Iya. Ya, karena kalau boneka sih, tidak ada ini kan. Jadi agak ini ya. Iya. Nah ini ya sebagai pengetahuan beda. Sebenarnya teori telah bagus, prakteknya. Iya. Sebenarnya orang ini dalam mandi itu sanggup galau sebenarnya. Satu ilmunya tadi kan terbatas. Iya. Kedua tingkat tidak holunya itu paling tinggi. Itulah yang membuat orang tidak galak dengan saya. Tingkat tidak tega, tidak holu, ada rasa takut. Iya. Karena aku tidak mampu kalau nak mandi. Iya. Anak dia jadi mandi dia banyak. Iya. Tapi ketika itu lah. Tapi yang terjadi lah baguslah. Ya challenge lah jadilah. Iya. Lebihnya itu wilayah ilmiah itu kan. Nah anak-anak tadi memang dia tidak galak itu sebenarnya itu juga kan. Karena tidak tahu kadang-kadang. Nah. Dia dikiranya dia nak melakukan dewe. Nah kalau dia nuntun berat. Iya. Ada memang dia ada polu tadi. Tak tegaan. Dia itu kan galak dengan orang tuanya umurnya lagi hidup kan. Jangan perlu duitnya gitu. Iya duitnya, karena duitnya semuanya. Kalau mati tak perlu. Nah, itulah nasibnya Pak ya, balik-balik nasibnya. Kalau lah mati jatuhlah nasib keluarga dekat gigi. Ya. Itu kata Roma Irama itu kan gitu. Kalau sudah jadi bangkai itu istri tercinta, anak tercinta, ada galak lagi bersama. Nah cepat-cepat apalagi dia satu kamu. Apalagi terhendus dengan yang baru-baru ini kan tentang corona. Luar biasa. Dosanya udah mandi. Itu nak datang sana lagi. Takut Pak ya. Ya Ustaz ya. Itu tadi. Ya. Jadi ada cerita aku ni ibu meninggal di daerah itu. Nah ternyata tahu kalau dia punya corona tadi kita tahu lah karena kan dia sepi.
Iya. Tidak ada uang di rumah, sepi, tinggal beberapa ekor aja, bingung gitu kan. Pada datang sana orang nyemprot, nah begitu, langsung terpikir, kenapa sana banyak musim itu? Nah itu kan tinggal kekuatan diri lagi, keyakinan ya Allah. Keyakinan. Masuk yang salah juga ya, kesini kan, gitu. Urus tanggul lagi kan, dan perawan ini. Intinya, iya. Ya itu tadi kalau kondisi memang darurat, jangan tonyo saja. Kondisi itu darurat kan. Tapi dalam kondisi normal, nah itulah tadi seharusnya kita melakukan jenazah tadi, ya, dan ya tetap yang penting pengetahuan kita ada, kita paham yang nak kita lakukan itu, yang nak kita mandi itu syaratnya apa baik, kemudian yang berhak mandi itu harus kita pahami tadi dah, itu yang paling penting keluarga dekatnya. Mendak kata boleh, orang lain boleh, orang jauh nen boleh, tapi itu tadi kita percaya dengan dia bahwa dia itu orang yang amanah. Tidak kaget cerita galau-galau apa yang terkelik di situ. Tidak boleh pula. Tidak, siapa yang menutupi aibnya jenazah, maka nanti di akhirat nanti Allah tutupi aibnya. Tapi kalau dibuka aib jenazah itu, maka aibnya lagi di hari kiamat dibuka oleh Allah semuanya. Maka kita harus amanah juga kan. Ketika kita memang kalau dipercaya sebagai orang lain untuk memandikan urusan jenazah itu, tidak boleh kita ceritakan kemana-mana aibnya. Nah itu psikologi ya, tadi apanya yang tentang mandi ini ada kekeliruan tentang Said tadi, masih Said tadi iya, kan ada Said dunia, Said akhirat, Said iya, akhirat, betul. ada orang timbul kayu dan mandinya masalah itu. Iya. Itu lain Saidnya, Lain Syahid, benar Syahid dunia. kan berperang di jalan Allah itu. Iya. Iya, bukan Syahid dunia. Termasuk corona itu kan Syahid dunia. Itu tetap dimandi, tetap di kafan dan tetap disolatkan. Betul. Tidak perlu disolat, tidak perlu dimandi. Iya. Itu. Tapi lakukan yang tadi mungkin kurang Said kan. Jadi dia tidak perlu nak dibungkus. Tadi takut kan Darurat tadi yang corona tadi. Tetap disolat, tetap dikafani. Kuburin ini ya, lengkap ini. Nah ada kekeliruan pun ada dia sampai nak bongkar kuburan, nah diulang lagi. Oleh karena itu ditipu kayu. Timbuk kayu artinya dia. Ditipu kayu tadi ini Dianggap Syahid. Perlu dimandi dia. Zaid tadi ilmu terbatas. Iya Ustaz, iya. Nah, akhirnya sudah diketahuan sudah 2 minggu, sudah dikubur. Sudah digali memanu. Iyalah, Akhirnya ya. kesimpulan terakhir balik ke keluarganya, idola sepeda. Iya. Dengan perangkat desanya ke mana? Yo, masalah juga digali. Iya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Itu pernah terjadi. Iya. Jadi kita pahami bedakan ada syahid dunia, syahid akhirat saya. Ya. Kalau syahid akhirat itu tadi mati berperang di jalan Allah. Nah, mati perang nih anak, bersimbah darah nih dia. Nah, itu baru mati syahid yang tidak perlu dimandi, tidak perlu dikapani dengan kain yang lain, di kain bagian di badan itulah. Apa? Tetap disolat. Enggak. Cuman tidak wajib dimandi dan dibungkus saja. Nah, kewajiban lain tetap disolat, tetap dikubur saja. Nah itu jadi, tapi syahid yang lain mati beranak kan syahid juga itu, mati kena penyakit taun. Nah, termasuk mati corona itu kan syahid, ini juga syahid, cuman bukan syahid yang tidak boleh dimandi tadi sebenarnya. Tapi kalau tidak dimandi karena pemahaman tadi corona itu bahaya, nah tidak darurat sifatnya. Daripada mandi mati kalau misalnya keyakinannya kan. Saya di timbuk kayu itu baik, jenguk dulu. Dia di timbuk kayu itu ngaku, nah itu kan. Iya. Kalau dia nyari untuk keluarganya, mohon maaf keluarganya maling kayu. Tapi kalau maling masih wajib juga dimandi ya terus nah. Ini maling kayu, timbuk kayu deh. Wajib dimandiin Pak. Kalau yang mati
tumburan ditebrak mobil mungkin berpisah kalau anggota badannya, kumpulkan yang masih baca ambil baca deh, yang masih baca diambil dikumpulkan kalau ya lagi dimandikan, yang masih baca dimandikan, yang mati kecelakaan kan. Kalau tidak cak lagi cak darah ini segala macam, nah. Ibu pada nanya dah, Bu? Atau sama Ustazah Hidayah lagi banyak bertanya ya? Iya. Kira-kira Pak, ada lagi nak kita bahas Pak? Ini tadi Mas ini jelas juga keliru soal air 9. Nah itu, tidak air 9. Tidak sah. Ya, saya terus terang Bapak ya, Ibu ya, belum ketemu dalilnya. Tidak pernah aku baca tentang air 9 itu tidak pernah. Tapi di masyarakat memang ya terdengar ada air 9 itu Ustaz. Entah apa air 9 macam, apa 9 itu 3 kali nyiram kanan, 3 kiri, 3 tengah tadi, pemahamannya? Kan nyiramnya kayak gini. Oh, jangan putus ya. 3 kiri, 3 kanan. Dia kepala ke kaki nyiram lah. Nah, dikata 9 ya. Cuman itu tadi ya dah. Bukan ya. 9 sumur bukan. Tapi tidak kata juga ketentuannya Pak. Kalau di dalam ini 9 mana? 3 kiri, 3 kanan, 3 tengah. Kiri, kanan, tengah. Tengah Pak ya. Itu ayat pengertian ayat 9 ada. Nah itu sebenarnya boleh dikatakan tradisi Pak. Tradisi yang terjadi. Tapi kalau dia dah merusak, dah apa-apa lah. Jalani baik. Ada. Kan tak merusak juga. Boleh-boleh baik. Mubah hukum itu kira-kira ada. Tapi memang sunahnya 3 kali Pak. Sunahnya. Yang wajib sekali Pak Ustaz. Sekali siram sekali, kanan sekali, kiri sekali, tengah itu sunah sekali. Tapi menak lebih dari sekali 3, 5, 7, 9, 11, nah itulah sunnah. Boleh. Tapi itu ganjil-ganjil. kena 3 itu takut yang sekali itu tidak rata. Nah, yo tadi takut. Nah itu enggak takut. Tapi kalau tidak pakai 9 tidak sah, tidak boleh juga itu dah. Laju dibongkar jenazah, laju ini tidak sah, mandikan ulang mandi dah cak itu dah. Kewajibannya itu mandi menghilangkan hadas besar, hadas kecil. Itu saya katakan di awalnya caranya berbeda-beda memang ada. Ada yang langsung wudhu dulu, dia belum apa-apa langsung diwudhunya ada. Ya dah. Nah, tapi itu kan perkara-perkara yang sifatnya dah wajib itu, sunnah. Nah. Ada lagi saudara? Halo nih, apa? Iya, apa? Iya, syariah. Iya. Masalah. Iya. Ada lagi kira-kira Bapak, Ibu? Perbedaan itu banyak. Iya. Setiap kali mandikan jenazah itu kan, ya tadi ada yang 9, ada yang enggak ada nanti itu kan. Juga yang katakan wudhu itu tak usah lah ini. Ada kan itu? Iya. Syarat wudhu itu Untuk semayang. ada untuk Uangnya semayang. meninggal kan. Ya, tapi kalau memang itu untuk bayi, namanya bersih lagi kan. Iya. Kita kan kita turut untuk. Tapi disunahkan Pak, sunnah Pak. Itu ada sunnah itu beragam, yang jelas prinsip dasar Mandi ke? gitu. Iya, yang wajib ke mandi. Kalau itu variasi, ada yang nak pakai baju kembang kan, Iya. pakai segala macam itu kan bersih kalau itu kan. Iya. Jadi ingat masalah itu jangan sampai kakek bertengkar atau Jadi saling. Nah itu yang ini itu kan masyarakat ini kan. Iya. Terus tadi kan penyuluh juga. Iya, Nah, ini betul. perlu di masyarakat kita. Ya, itu tadi Pak ya, bahwa kewajiban kita memandikan Pak, memandikan sebersih-bersihnya ya. Sebersih-bersihnya, sebaik-baiknya, hilang najis, hilang hadas. Hadas besar hilang, najis hilang galau-galau. Nah, persoalan cara memandikan tadi itu kan, bahwa salah satunya disunahkan oleh Rasul kita untuk diwudu dia. Dia kan tak berwudu dewek, maka tak perlu berakal dia Pak. Jenazah tu kan. Dia akal dia diambil Tuhan kan. Apa namanya? Tak berfungsi gigi, ada akal dia berfungsi gigi kan. Tapi dia bukan berwudu, kita wudu ke dia. Nah, itu kan.
Jadi itu tadi hukumnya sunnah. Kalau yang ibaratnya udah usah diwuduk dah apa-apa. Sama dong udah semayang Ustaz. Usah doa-doa lagi, semayang telah doa. Laju lah, memang iya doa semayang. Ini larangan aja, suruh aja. Itu tadi, bukan Pak. Kalau wuduk itu suruh Pak. Perintah sunnah dianjurkan. Jadi perintah yang dianjurkan itu namanya sunnah. Jadi itulah makanya kita nih kalau kita galak sama-sama ngaji ini kita paham hukum. Enggak? Bahwa dalam Islam itu kita mengenal ada hukumnya wajib, sesuatu yang harus kita gawe ke. Kita mengenalkan lagi hukum sunat yang dianjurkan. Tadi Pak wudu itu sunnah apa dianjurkan? Jalankan. Ada yang hukumnya haram hukumnya maling, enggak? Minuman keras haram tak boleh. Iya Pak, iya. Iya. Tuh. Ada lagi yang makruh. Yang makruh tuh larangan juga. Cuman digawe ke tak apa-apa. Ngerokok, misal makan jengkol, makan ikan busuk, makan asam misal. Kan makruh larangan juga tuh. Cuman tak apa-apa. Nah ada yang mubah, yang boleh dah. Boleh itu dipuji dah gawe oleh Tuhan, dicela dah. Nah gawe ke makan kan itu kan boleh kan. Minum, tidur, bermain saja boleh, itu hal-hal mubah kan. Nah ini. Jadi hal-hal yang dianjurkan itu namanya sunnah. Kita gawekan semampu kita. Nah, termasuk tadi wudu ya. Yo, Ustaz, lagi Ustaz. Ya, kasih. Iya. Jadi sambil makan. Jadi itu kira-kira ada lagi kira-kira Bapak, Ibu-ibu? Sudah ya. Kalau sudah kita cukupkan sampai di sini, Pak. Kalau kita ada gambaran secara teori ini, yo paling enggak pas kita nengok-nengok lah nyambung lah nyambung. Oh, tinggal prakteknya lagi. Itulah kalau nak disimulasi langsung kita ini kan agak banyak ininya. Banyak alatnya, nak kainnya, nak segala macam. Tapi itulah gambarnya kira-kira itulah cara menguruskan jenazah. Mungkin ini saja kajian kita. Kita nanti insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan runut. Sebenarnya saya ingin bertahapnya dari toharo Pak sampai sholat. Kita ini kan sama-sama ngulang-ngulang lah. Bisa dia kira-kira? Karena banyaknya perbedaannya. Jadi kaki akan kita ketemu persamaan. Kita cari persamaannya, janganlah perbedaannya. Kalau berbeda sampai mati berbeda itu lagi tuh. Jadi kita akan bahas nanti bab berikutnya setelah kita toharo habis, kita masuk ke bab sholat, mungkin puasa segala macam Pak. Jadi kita ngaji nian ya, sama-sama kita belajar. Mungkin demikianlah apa yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat kepada saya dan kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau benar ini datang dari Allah dan Rasul untuk sama kita taati. Kalau kurang dari saya mohon maaf, Allah mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Allah.